Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembacaan kitab An-Nawadir. Hikayat yang kedua, al-hikayatus tsaniyatu fi fadlil qiyam bis sholati lailan. Tentang keutamaan al-qiyam bis sholati, melaksanakan sholat lailan pada malam hari. Ukia dikisahkan anna rajulan, ada seorang laki-laki ishtara gulaman, membeli seorang budak. Faqala lahu, budak itu berkata kepada tuannya yang membeli, ya maulai, wahai tuanku, uridu minka salasata syurutin. Saya punya 3 syarat. Ahaduha, yang pertama, alla tamna'ani anis sholati idza dakhala waktuha. Engkau tidak mencegahku untuk melaksanakan sholat jika waktunya sudah masuk, jika waktu sholat sudah masuk. Kemudian yang kedua, antastakhdimani bin nahari wala tusghilani bil laili. Engkau mempekerjakan saya pada siang hari, wala tusghilani bil laili, dan tidak menyibukkan saya pada malam hari. Saya mau kerja siang hari doang, kalau malam enggak kerja. Tsalitsu an taj'ala li baitan la yadkhuluhu ahadun ghairi. Yang ketiga, engkau membuatkan saya, memberikan saya rumah yang tidak boleh seorang pun masuk kecuali saya. Faqala lahu, tuannya menjawab, laka dzalika. Oke, syarat kamu dipenuhi semuanya. Fanzur ila hadhil buyuti. Coba lihat rumah-rumah ini. Fatawafa biha hatta ra'a baitan khariban fakhtarahu. Budak itu berkeliling lalu melihat rumah yang roboh dan memilih yang roboh itu. Faqala lahu maulahu. Tuannya berkata, lima ikhtartal kharaba. Kenapa engkau memilih rumah yang roboh? Faqalah, budak itu menjawab, ya maulai, wahai tuanku, ama alimta al kharaba yakunu ma'allahi imaran wa bustana. Apakah kau tidak tahu bahwa rumah yang roboh ma'allahi, bersama Allah, imaran itu adalah rumah yang makmur, bustanan atau kebun. Fasara al-ghulamu yawi ilahi bil laili. Pada malam hari budak itu berteduh di rumah itu. Fa fi ba'dil layali, suatu malam, ittakhadha maulahu majma'an lisyarabi wal lahwi. Tuannya membuat acara untuk minum-minum dan bersenang-senang. Falamman tasaffal lailu, pada pertengahan malam, wa tafarraqa ashabuhu, dan teman-temannya sudah pulang, qama yatufu bid-dari wa waqa'a basaruhu ala hujratil ghulam. Qama yatufu, tuannya berkeliling fid-dari, di sekitar rumah, fa waqa'a basaruhu ala hujratil ghulam. Lalu matanya melihat kamar budak itu. Faida, ternyata fiha, di dalam kamar itu, kindilun, ada lampu, minurin, dari cahaya, mu'allakun, yang bergantung, minas sama'i, dari langit. Wal ghulamu fis sujud, budak itu sedang bersujud, yunaji rabbahu, bermunajat kepada Tuhannya, wa huwa yaqulu, dan berdoa, ilahi, wahai Tuhanku, aujabta alayya khidmata maulaya nahara. Engkau mewajibkanku khidmat maulayah, melayani Tuanku, naharan, pada siang hari. Wallahu mastaghaltu illa bi khidmatika laili wa nahari. Tandanya bukan karena itu maka saya tidak akan sibuk kecuali melayani engkau laili wa nahari, siang dan malamku. Fa'zurni, maka maafkanlah saya, Rubi, wahai Tuanku. Falam yazal maulahu yanzuru ilahi hatta tul'al fajr. Falam yazal maulahu, tuannya melihat hal itu terus, ilahi hatta tul'al fajr, sampai datang fajar. Farataf al-kindilu wal ta'amasak. Lalu setelah fajar, al-kindilu, lampu itu, irtafah, terangkat atau menghilang, wal ta'amasak, dan atap rumah itu menyatu kembali. Fajar ar-rajulu wa akhbara imra'atahu bidzalika. Tuannya itu mendatangi istrinya dan mengabarkan hal itu. Falamma kanatil lailatul qabilatu, pada malam berikutnya, aqamar rajulu imra'atu 'ala al-hujrati, suami istri itu
mengawasi kamar si budak tadi. Wal kindilu mu'allakun wal gulamu fis sujudi. Wal kindilu mu'allakun. Kindil lampunya mu'allakun tergantung. Wal gulamu fis sujudi. Budak itu sedang sujud. Wal munajatih dan sedang bermunajat kepada Allah ila tulu'il fajr sampai fajar terbit. Setelah fajar terbit, summa da'wa al-gulamah. Summa da'wa al-gulamah. Mereka berdua memanggil budak itu waqala dan berkata lahu kepada budak itu anta hurrun liwajhillahi ta'ala. Engkau hurrun merdeka liwajhillahi karena Allah ta'ala. Hatta tatafarrau agar tatafarrau engkau bisa fokus li khidmati man untuk melayani Tuhan kunta ta'tadiru alaihi yang kau minta maaf kepadanya. Wa akhbarahu mereka berdua suami itu tuannya itu memberitahu kepada si budak itu bima ru'aya min karamati keramat-keramat yang telah mereka berdua lihat Allah keramat yang Allah berikan kepadanya. Falamma sami'a dzalika rafa'a yadayhi. Setelah budak itu mendengar semua itu rafa'a yadayhi dia mengangkat kedua tangannya wa qala dan berdoa ilahi wahai Tuhanku kuntu aku as'aluka kuntu saya as'aluka meminta kepada engkau Allah taksif agar engkau tidak membongkar fitri tiraiku rahasiaku wala tuzhir hali dan agar engkau tidak menampakkan hali keadaanku fa idza kasyaftahu jika engkau sudah membongkarnya fabidni maka cabutlah ruhku ilaikah kepada kamu kepada engkau fakharra maitan lalu pada saat itu juga dia kharra terjatuh maitan jadi mati rahimahullahu taala. Nah demikian hikayat yang kedua. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan nanti di komen. Ini banyak simbol yang di dalam hikayat yang kedua ini. Misalnya seperti khorob ini, terus seperti citrun ini. Jadi demikian dulu, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam.